Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nandifa Aisyah dari Prodi Kearsipan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila MKWN 4110. Baiklah, tema kita kali ini itu membahas mengenai proses lahirnya Pancasila. Pancasila terlahir melalui proses yang sangat panjang, yang diawali dengan diadakannya beberapa sidang yang dilakukan oleh BPUPKI atau bisa kita sebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Pada saat itu, BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat. Dalam melakukan tugasnya, beliau tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan dibantu oleh dua orang ketua muda, yaitu Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang dan ditambah 7 orang Jepang. Anggota ini dilantik pada tanggal 29 April 1945, di mana pelantikan ini dihadiri oleh seluruh anggota dan 2 orang pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Yaichiro. Selama BPUPKI berdiri, terdapat 2 sidang yang telah dilakukan, yang dapat kita sebut dengan sidang pertama dan sidang kedua. Sidang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang rancangan dasar negara. Sidang ini dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi-in, Jalan Pejambon 6. Gedung ini kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Kemudian sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan undang-undang. Karena saya akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila, maka saya akan menjelaskan mengenai sidang pertama BPUPKI, kemudian dilanjutkan dengan Piagam Jakarta, dan PPKI. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya ditetapkan sebuah keputusan yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, di mana keputusan ini diambil dengan cara mengumpulkan berbagai macam saran yang diberikan oleh anggota BPUPKI mengenai dasar negara yang dikeluarkan oleh ketiga tokoh tersebut. Kemudian barulah menilai dan mengevaluasi saran tersebut. Kegiatan mengevaluasi dan menilai tokoh yang mengeluarkan pendapat mengenai dasar negara itu dilakukan oleh panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang berada di bawah arahan Insinyur Soekarno. Usulan mengenai dasar negara merupakan Pancasila akhirnya pertama kali ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945, di mana usulan ini dapat dijadikan sebagai landasan berdirinya negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara tersebut kemudian dicantumkan dalam Piagam Jakarta atau yang bisa kita sebut dengan nama Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Terdapat beberapa rumusan yang dinyatakan dalam Piagam Jakarta. Di antaranya yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta tersebut ternyata mengalami perubahan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 terkait dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Beberapa orang merasa
kurang suka dengan pendapat ini atau kurang suka dengan bunyi sila pertama ini, karena ini hanya ditujukan untuk umat muslim saja. Oleh karena itu, agar dapat menghindari timbulnya perpecahan dari berbagai pihak, maka diubahlah sila pertama dalam Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa peristiwa kelahiran Pancasila itu mengandung nilai-nilai luhur yang esensial bagi bangsa Indonesia dan dapat dijadikan sebagai landasan berdirinya bangsa Indonesia. Kelahiran Pancasila ini mengajarkan kita bahwa kemerdekaan dan persatuan Indonesia itu dapat terwujud dengan adanya semangat persaudaraan, musyawarah, dan toleransi. Oleh karena itu, kita perlu mengamalkan dan mewariskan nilai-nilai Pancasila ini dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Lahirnya Pancasila mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, musyawarah, toleransi, cinta tanah air, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini sangat relevan bagi generasi muda saat ini, terutama dalam menghadapi berbagai macam tantangan seperti intoleransi, radikalisme, masalah sosial, dan lainnya. Oleh karena itu, generasi muda harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini melalui tindakan nyata. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial secara bijak, terus menghormati perbedaan pendapat, ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, dan lainnya, sehingga dapat mewujudkan dan menciptakan masyarakat yang produktif dan harmonis dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses lahirnya Pancasila. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.